Sobat Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue, Cindy Florensin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Jadi ada berita nih, kalau Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin nih ngaku sempet deg-degan gitu. Waduh. Soalnya belum minta restu ke para kiai sama ulama nih, sehabis menerima pinangan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, buat ngedampingin Pak Anies Baswedan. Duk meleduk. Oke, nice. Nih gimana nih, maksudnya dia belum ngobrol-ngobrol kah sama yang lain atau gimana gitu, Pak? Waduh, makin panas dianya ya. Ya tapi kemarin kan Demokrat sempat kesel gitu kan ya, kan. Terus kayak katanya juga, ya dia mau move on nih kan, berjalan ke depan. Nah, Demokrat ini ngaku kalau mereka kesulitan nih buat apa sih bentuk poros baru gitu loh. Nah, opsinya nih ke Pak Prabowo atau ke Pak Ganjar. Nah, menurut lu gimana nih? Mereka bingung nih jadinya. Sebenarnya sisanya tinggal 2 itu nggak sih? Iya, Gitu kayak kan. jadi luntang-lantung itu gimana itu? Ayo, mau mana ayo ya. Yang aku bingung ini tuh Deputi Balitbang Partai Demokrat, Pak Syahrial Nasution. Dia ini nyebut paling realistis ya ke koalisinya Prabowo Subianto atau koalisinya Pak Ganjar Pranowo. Kalau ke yang atau lagi kan nggak mungkin ya. Mohon maaf kan Dadi. udah iya Gitu. benar. Nah loh, tapi sampai sekarang aja nih ya, Demokrat ini belum nentuin arah politiknya nih. Galau. Kan kalau kata Direktur Parameter Politik Indonesia, Pak Adi Prayitno nih, dia bilang kemungkinan Demokrat bakal merapat ke kubu Pak Ganjar Pranowo. Wow. Ya itu baru peluang ya, baru peluang aja ya, nggak tahu nih ke depannya gimana. Ya Pak Adi sendiri sih ngelihatnya ada 2 tanda kalau Demokrat ini bakal merapat ke koalisinya Pak Ganjar. Apa tuh? Nah, yang pertama nih, Mas AHY ngutip ucapan dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Pak Soekarno, ayahnya Ketua PDIP Ibu Megawati. Terus yang kedua, Demokrat juga muji sosok Bu Megawati gitu kan, yang nggak pernah jahat gitu. Tapi ini baru spekulasi aja sih kayaknya ya. Belum yang ini ya, baru itu kira-kira kayak gitu lah. Kira-kira kode-kodenya seperti itu gitu. Belum pasti nih berarti ya. Belum. Tapi lu tahu nggak sih ada fakta di balik terpilihnya Caimin nih sebagai bacawapresnya Pak Anies ini. Ternyata tuh kayak berawal dari penetapan tanggal gitu. Nggak tahu gimana nih, bisik-bisik tetangga atau gimana nih kita jadinya nih. Jadi kan awalnya Demokrat itu berkoalisi kan sama PKS Nasdem. Nah terus Demokrat nih nyodorin cawapres. Nih gue ada si Pak AHY nih, Mas AHY. Cuman kata Pak Surya Paloh nggak srek gitu sama AHY. Dan itu berlangsung selama setahun sih kalau nggak salah. Dibilang kayak Pak Surya Paloh nih bilang kayak kita setuju tapi waktunya belum tepat aja gitu. Sampai akhirnya Demokrat nih kayak ngasih deadline gitulah buat ke Nasdem nih buat nentuin bacawapresnya nih siapa sih sampai tanggal 3 September. Walaupun mungkin Demokrat posisinya di situ kayak tetap kekeh ya pengen nyalonin Mas AHY gitu. Tunggu kok nggak ada kabar nih kemana? Ternyata dapat kabar calonnya Pak Anies itu Caimin, tapi dari media, dari orang lain. Dan kata Pak Surya Paloh nih, alibinya waktu itu katanya pihak Nasdem udah nelepon pihak Demokrat, tapi nggak diangkat. Makanya langsung main gas aja kan sama Caimin. Ini kayak woi, ini pengumuman baca-wapres loh, ini penting loh, bisa-bisanya lewat telepon, anjir, itu gimana? Ya Demokrat tuh ajar lah kayak ngerasa dikhianatin, akhirnya mundur lah kan, akhirnya tuh kesel banget. Iya. Waduh, bisa-bisanya ya, tapi gue punya praduga nih sih, kenapa Nasdem condong ke Caimin ya, dari PKB dibanding Mas AHY? Kenapa ini tuh? Praduga aja nih ya, kan praduga nih, kan Pak AHY ini kan dari Demokrat nih, which is kalau misalkan dipasangin sama Pak Anies nih nggak menarik banyak suara. Karena kan ya suara AHY itu ya paling cuman dari Demokrat aja. Ini praduga nih ya. Which is cuma narik 9% suara lah. Coba kalau Caimin, dia kan dari NU nih. Ya kalian tahulah berapa banyak suara NU gitu kan. Sedangkan nih Pak Anies itu dari golongan Islam ya, udah pasti banyak dong. Nah, Nasdem mungkin ngelihatnya dari peluang itu. Jadi cocok. Mungkin Pak Anies kayak juga dari PKS nggak sih? Jadi kan mungkin banyak tuh ya. Gitu. Nah, yang mau kita tekankan di sini adalah ini konteksnya kita nggak ngebela Demokrat ataupun Pak SBY ya. Mungkin masyarakat nih ngelihatnya kayak Pak SBY ini ambisius banget sih, kayak ngejadiin anaknya nih sebagai boneka berjalannya dia gitu. Cuman kita perlu terapin yang namanya etika politik.
Ini kan mereka udah ngebentuk nih namanya koalisi. Dan waktunya juga bukan 1-2 bulan nggak sih, Say? Udah setahun lebih loh. Maksudnya nih, pengumuman nama bacawa pres kayak gitu kan kayak bukan sekedar berita kalau lo sakit lo bisa izin lewat telepon or something. Kayak, gue sakit nih izinin ya gitu kan. Enggak kan. Ini kan menyangkut kepentingan Indonesia gitu. Omongin lah tatap muka, bikin kayak pertemuan, rapat gitu loh. Masalah telepon nggak diangkat, kayak kan lo bisa ya suruh bawahan lo gitu bikin janji sama pihak Demokrat, adain pertemuan gitu loh. Kalau Demokrat masih nggak terima ya itu urusan lain nggak sih? Bener. Seenggaknya bikin dulu nih pengumuman resminya gitu, biar kalau udah tahu nggak nyesek banget kan. Maksudnya tahu tapi langsung gitu loh. Tolong ya, kan bapak-bapak ini udah berkecimpung lama nih di dunia politik, harusnya tahu dong gimana cara beretika di dunia politik gitu. Aduh, anjir bener juga ya, nyesek ya, nyesek banget kalau taunya dari orang tuh. Mungkin Nasdem mikirnya kayak ya udahlah, yang penting ada maksud baik gitu. Kagak gitu, please deh. Ini kan partai ya, gede lagi masanya kan, bukan sekedar kelompok-kelompok belajar doang gitu loh. Ayolah beretika sedikit. Masa berita sebesar itu harus disampaikan lewat media telepon? Itu kan nggak etis banget ya. Kayak disampaikan, ini cawapresnya sekarang Cak Imin ya kan. Iya. Lo nggak jadi cawapres ya? Nggak jadi cawapres gitu. Ya. Lo kalau mau mundur dari koalisi silakan, nggak gitu. Iya, attitude gimana attitude? Attitude nih. Oke, kita masuk ke bahasan selanjutnya nih, Sin. Udah sering banget nih kita dengar sekolah negeri ada pemaksaan jilbab. Nah, yang kemarin tuh pemaksaan jilbab lah, nggak ya siswi yang nggak pakai ciput SMP digundulin lah. Pengalaman gue dulu tuh yang dipaksa periksa celana dalamnya, dipastiin menstruasi atau enggak gitu dengan alasan biar bisa ikut tadarusan dan lain sebagainya. Kacau. Seharusnya ya, yang namanya sekolah negeri itu ya apa ya, nggak urusin kayak gituan lah. Benar-benar. Nggak ada tuh pemaksaan berjilbab harusnya ya. Jadinya jatuhnya jadi islamisasi nggak sih? Karena kan sekolah negeri tuh umum dong harusnya. Kayak lebih menomorsatukan mutu pendidikan gitu ya. Benar-benar harusnya keputusan berjilbab, belajar agama itu kemauan dari hati masing-masing individu ya guys. Ya kalau semisal lagi mata pelajarannya ya udah manut gitu aja. Tapi selebihnya nggak gitu dong. Itu kan urusan lain gitu di luar mata pelajaran. Ya kalau mata pelajaran kan kita ngejarnya apa sih? Paling nilai kan. Selain pemaksaan jilbab, itu yang non-muslim juga pasti kena intimidasi kan, sama perlakuannya jadi dibedain gitu loh. Ini kan yang bikin gue emosi nih sebenarnya nih. Masa karena non-muslim diintimidasi gitu. Tapi kayaknya ya Sin, ini tuh kayak udah jadi normalisasi gitu loh. Kayak udah turun-menurun gitu. Udah turun-menurun dari angkatan ke angkatan gitu. Sedih nggak sih? Kayak udah jadi tradisi aja nggak sih? Jadi dinormalisasi sama pihak sekolah gitu. Harusnya nih sekolah tuh untuk belajar banyak hal nih bukannya fokus ke satu agama gitu. Kalau kayak gitu kan kenapa nggak jadi sekolah Islam terpadu aja nggak sih? Pindah haluan jadi SDIT, SMPIT gitu. Iya kan, kemarin gue lihat tuh di change.org ya, kalau ada petisi buat hentiin penyalahgunaan sekolah negeri sebagai alat islamisasi. Nah, linknya ada di situ tuh, nanti di bawah ya. Gitu. Duh, kacau. Nah iya, gerak lagi viral tuh soal petisi yang islamisasi di sekolah negeri itu. Ini kan kita nggak tahu ya, tapi siapa yang bikin. Jadi kalau ada di antara kalian nih, ada yang tahu, coba komen ya. Nah, jadi isi petisinya itu ada 4 poin gerak. Apa tuh? Yaitu soal pengadaan guru agama lain yang katanya dipersulit. Terus murid-murid dipaksa belajar agama Islam nih. Terus juga ada murid-murid perempuan dipaksa menggunakan jilbab tuh yang tadi tuh soal ciput. Sama intimidasi, tekanan, dan perlakuan yang beda gitu buat murid non-muslim. Jadi menurut si pembuat nih, islamisasi kayak gini nih bakal ngancurin keutuhan bangsa. Setuju banget lah, kayak gitu pasti jadi pemecah bangsa gitu. Oh ya, petisi itu juga gue ngebacanya kalau si pembuat ini keberatan sama ketidakadilan pemerintah gitu, yang biarin islamisasi di sekolah negeri ini katanya kan dibiayai pajak nih yang didapat dari semua warga negara, tapi ya yang berbeda agama lah. Tapi kok kenapa perlakuannya beda gitu? Ibarat loh Kristen misalnya, gue Muslim misalnya, kita bayar pajak nih, kita sama-sama bayar pajak, tapi kok perlakuannya dibedain gitu. Padahal kan, yes, bener banget. Nih kan sekolah negeri ya, harusnya sama rata dong. Kecuali yang kita bilang sebelumnya tuh, kayak kalau emang sekolahnya sistem pendidikan berbasis Islami ya susah kan, harus ngikutin peraturan sekolah gitu loh. Kayak misalkan tadi MTS lah, SDIT, SMPIT kan emang udah di Islami nih sekolahnya gitu loh. Jadi ikutin lah. Gue sih ngerasanya ya nggak tahu kenapa sekolah-sekolah zaman sekarang peraturannya hampir kayak sekolah Islami gitu ya. Padahal kan negeri gitu. Bahkan mendekati pesantren kayak apa-apa wajib berjilbab lah, harus pakai ciput lah. Maksudnya kayak
woi, ini tuh bukan masalah ciput doang loh. Lah, ya, lu kan gurunya nih, pentingin dulu mutu pendidikan gitu. Udah gitu namanya sekolah negeri harusnya ya memberi kebebasan gitu buat anak-anak gitu. Buat ya pakai apa aja, yang penting nyaman, sopan gitu. Betul tidak saudara-saudara? Tapi jangan ini juga, kadang kan nggak sopan ya pakaian ya di sekolah. Roknya tapi ngegantung. Iya, yang penting sopan gitu, sopan dibebasin kok harusnya. Betul banget. Yuk guys, kita sebarkan petisi ini ya, kita ramein lah bareng-bareng biar dinotis nih sama pemerintah pusat kayak Kemendikbud, Kemenak, biar pada tahu nih lagi urgent banget nih soal pemaksaan berjilbab di sekolah-sekolah negeri, biar pada tahu se-urgent itu gitu loh. Karena tadi yang gue bilang udah turun-temurun gitu loh, udah dinormalisasiin udah gitu. Kayak tradisi, jadi ya udahlah orang mana kayak gitu. Iya, kayak misalkan gue ada cerita, tiba-tiba ada teman gue, iya gue juga pernah kayak gitu kan, jadinya itu berarti udah turun-temurun udah gitu lama kan. Sebenarnya gitu. Udah lama. Sedih banget sih. Oke, Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Coklat TV ya. Nah, komentar pertama dari Bandeng Liar di video Sudut Pandang yang judulnya Anis si Cucu Durhaka. Komentarnya gini nih, kalau Gen Z sudah jelas banyak yang menolak kelompok pengusung khilafah, intoleran, dan bapak politik identitas. Mari saudaraku bulatkan pilihanmu dari sekarang untuk memilih Ganjar Pranowo yang sudah terbukti kinerjanya di Jawa Tengah. Ada masalah yang belum terselesaikan, memang benar, namun berani mengakui bahwa masih ada kekurangan di dalam kinerjanya. Itulah. Iya jelas lah. Gitu. Apa-apaan nih khilafah. Kita tuh ya nggak bakal setuju gitu sama yang kayak Pancasila, gitu. Nggak bisa. Iya, beragama tuh pakai akal sehat cuy. Zaman udah maju, masa kita mau mundur? Jadi maju mundur. Iya, lanjut. Oke, Gra, komentar selanjutnya nih dari @momok2053 di video timeline yang judulnya Kungfu Caimin. Komentarnya gini nih, menurutku hanya karena ambisi aja, dimanapun tempatnya yang penting bisa berkuasa. Kentara banget nafsunya. Lihat Pak Ganjar, sebelum deklarasi dirayu berbagai macam godaan gak ngaruh, karena ideologis konsisten tetap di satu partai tanpa pengkhianatan. Ngelihat fenomena ini aku rasa udah gak ragu lagi buat jatuhin pilihan ke Pak Uban Putih. Uban Putih, yes, Pak Uban Putih nomor 1. Gimana ya, namanya orang kalau udah punya ambisi pasti udah nggak pakai akal sehat lagi nggak sih, kayak udah hilang gitu lah. Dia bakal ngelakuin segala cara lah biar misalnya sukses gitu, termasuk ngelakuin pengkhianatan dari partai lain. Siapa tuh? Lanjut. Oke, komentar selanjutnya dari Faisal Agus 2280 di video #Belmondo yang judulnya Anis Gaet Caimin demi dapat endorse dari Jokowi. Komentarnya gini nih, endorse Jokowi tidak diperlukan Anis. Kebutuhan Anis akan suara PKB untuk memastikan Anis Presiden 2024. Benar. Yakin, cuman suara PKB aja nih. Emang bisa? Ya udah, kalau nggak mau mah, lagian dia kan nanti tesanya Pak Jokowi ya. Ngapain ngarepin endorse? Iya kan? Katanya antitesa, berjalan sendiri. Iya, berjalan, ya single fighter aja lah ya. Sendirian aja. Ya, lanjut terakhir. Oke, komentar selanjutnya nih dari @queensyabonita MV8VQ di channel Eko Kuntadi yang judulnya Deklarasi Anies Imin berkejaran dengan KPK. Komentarnya gini nih, menurut gua hanya Ganjar pilihan terbaik RI 2024. Smart, jujur, melayani rakyat, pekerja keras, satu visi dan misi dengan Pak D, bukan antitesa, gagah, muda, atletis, maraton oke. Pribumi asli, pernah jadi anggota DPR, makanya komunikasi skillnya jago. Sukses 2 periode, Gubernur Jateng menurunkan kemiskinan, terbukti keras terhadap paham intoleransi dan radikalisme. Ganjar berkarisma, keluarga harmonis dengan pendamping istri yang mensupport dalam suka dan duka. Setuju banget. Pak Ganjar tuh emang penerusnya Pak Jokowi, gak sih? Definisi pemimpin yang menentang keras intoleransi, berprinsip, tegas, dan kalau fisik, oke sih ya, penting banget, say. Soalnya kan, ya namanya pemimpin harus terjun langsung dong ke lapangan buat mantau rakyat-rakyatnya nih. Jadi fisik harus prima kan, say. Intinya menuju Ganjar 2024 lah ya. Iya, jangan yang ongkang-ongkang kaki di istana doang. Jangan yang di istana negara doang kerjanya nyantai gitu. Iya, ntar pas ditanya, ini siapa nih pas belusukan, siapa nih? Ini siapa ya? Ditunjuk malah. Diem rakyatnya. Dilempar iPhone. Mau dong gue. Iya, gue tangkep ya. Ya, lanjut. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik yang ada di channel Coklat TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Tunggu. Jangan lupa dong nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video Kupas Berita di channelnya Coklat TV, guys. Bye-bye!